pada hari ini dapat menemui Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya berada izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya, memberikan motivasi kepada siswa di sekolah tentang bagaimana membangun harapan dan membangun masa depan. Baik, pada kesempatan ini diawali memotivasi kita dengan sedikit cerita tentang bagaimana harapan itu bekerja di dalam diri kita. Baik, izinkan saya di sini Nur Azizah membagikan pengalaman ya bersama anak-anak di sekolah. Baik, kisah pertama Bapak Ibu, ini merupakan The Power of Hope Israel. Di sini menceritakan bagaimana hasil penelitian dilakukan oleh Nicholas Kristof yang beliau tulis di artikelnya di New York Times pada 21 Mei 2015 yang lalu, menyampaikan hasil penelitiannya yang melibatkan sekitar 21.000 orang yang disebar di berbagai negara termasuk Ethiopia, Ghana, Honduras, India, kita dan Peru. Pada penelitian ini diberikan treatment. Masyarakat itu dibagi menjadi dua kelompok. Masyarakat pertama itu diberikan sumbangan ya, kalau dalam memudahkan siswa kita untuk mengerti, dapat di sini dapat kita asumsikan yang diberikan itu adalah kambing atau kerbau atau apa yang biasa diberikan sebagai sumbangan di daerah Bapak Ibu semuanya. Di sini kita asumsikan, kita contohkan yang diberikan itu adalah kambing. Pada masyarakat kelompok masyarakat satu itu sumbangan diberikan berupa kambing. Dan dikatakan kepada mereka ini sumbangan dari kami. Jadi di sini mereka menggunakan primitive instingnya yang berada di dalam survival mode dan tidak melihat harapan di masa depan untuk menghabiskan kambing tersebut dengan cepat sebagai makanan. Jadi dikonsumsi ya. Sedangkan pada kelompok 2 diberikan kambing yang sama jumlahnya, misalnya 4, namun dikatakan sedikit berbeda dengan kelompok 1 dan dikatakan kepada mereka kambing ini adalah harapanmu untuk keluar dari kemiskinan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Di sini mereka dapat mengendalikan primitif instingnya dan memiliki harapan di masa depan, serta mau belajar bagaimana mengembangbiakan kambing tersebut. Ini tidak diajarkan pada riset ini, mereka hanya diberikan kambing dan pada kelompok kedua itu diberikan pesan tentang harapan ya, tentang harapan. Dan beberapa tahun setelah itu didapat bahwa kelompok 1 itu tetap yang menggunakan primitif instingnya tadi dengan mengkonsumsi kambing tadi mungkin dalam beberapa waktu dan itu habis dikonsumsi. Sedangkan di grup kedua mereka diberikan tanamkan harapan bahwasanya kambing tersebut dapat menjadi penyebab mereka dapat dijadikan jalan mereka oleh kemiskinannya, dan mereka berpikir menanamkan harapan itu dalam hati mereka dan berpikir bagaimana mereka belajar mengembangbiakan kambing sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan itu. Dan itu terjadi setelah beberapa tahun setelah diberikan kambing itu. Dan ya, itu yang menandakan bahwasanya harapan yang ditanamkan kepada kelompok kedua tadi itu nyata dan itu real. Dan itu terjadi dalam ya, kalau 21.000 dibagi itu berarti ada 10.500 orang yang mengerjakan hal yang sama gitu ya. Baik, sekarang bagaimana kita membangun harapan itu sendiri pada diri kita dan saudara kita semuanya.
sekarang kita belajar dari Nick Vujicic yang ya bagaimana jika kita tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Kita belajar dari beliau. Nick ini merupakan warga negara Australia yang lahir di Melbourne ya tahun 82. Dia kondisi fisik yang sangat tidak memadai dengan tinggi tidak sampai 1 meter. Iya, Nick berapa kali mencoba bunuh diri karena terus dibully oleh teman-temannya yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia setiap hari berdoa semoga Tuhan menumbuhkan tangan dan kakinya. Sampai suatu ketika ibunya membaca artikel tentang ada yang lebih parah lagi keadaannya dari Nick dan dapat hidup dengan penuh prestasi. Dan Nick untuk prestasinya, itu dia menjadi motivator dunia tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia keliling dunia, ia memotivasi banyak orang bahwasanya kita dapat memanfaatkan kelebihan di dalam diri kita untuk membangun prestasi. Jadi ketika ada yang mengatakan kelebihan beliau itu adalah di speakingnya, maka kekuatan itu digunakannya. Itu dia Bapak Ibu ya. Dan ini adalah karya-karya Nick. Jadi Stand Strong merupakan buku yang beliau tulis dan juga Your Life Without Limit. Boleh dibaca sendiri, silakan di browsing ya. Sekarang bagaimana jika kita tidak bisa melihat segala sesuatunya, ya buta ya. Dan di sini James Holman ini merupakan suatu contoh yang luar biasa. Dan dalam keadaan buta dia menjadi traveler ya, jadi blind traveler, dan dia menuliskan kisah-kisah hidupnya, perjalanannya dalam kisah perjalanannya ya. Jadi walaupun tidak bisa melihat dan beliau tetap melakukan perjalanan keliling dunia, luar biasa. Dan apa kata mereka tentang harapan tadi, bahwa keyakinan adalah hal yang pertama yang harus kamu masukkan ke dalam peti harapan. Jadi ada keyakinan dalam diri kita tumbuhkan harapan dan ada keyakinan di situ. Itu menurut Sarah. Dan harapan membuatmu tetap hidup. Nah itu ya kata Loren Olive. Dan sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh orang lain tentang harapan tadi. Masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kamu harus mengejarnya sendiri. Nah itu dia, sangat menginspirasi ya, dari Wayne Dyer. Kemudian tahu saja tidak cukup, kita harus bertindak. Ingin saja tidak cukup, kita harus bergerak. Itu yang dikatakan Johann Wolfgang. Kemudian kita lihat apa yang Allah katakan tentang harapan. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam keadaan kelurusan. Al-Baqarah ayat 186. Baik, dalam di sini ada dalam surat Al-Ghafir 60 yang sangat sering kita dengar, itu adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonan kalian. Dan di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah menyatakan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak permintaan orang yang berdoa. Dan dalam satu kisah lagi dikatakan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Pasti, walaupun tidak persis seperti apa yang kita minta. Bisa jadi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan seperti apa yang kita minta. Yang kemungkinan kedua, kita dijauhkan, doa itu tidak terkabulkan tapi kita dijauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Yang berikutnya itu adalah doa itu akan dikabulkan di akhir nanti. Nah itu dia. Tetapi itu pasti dikabulkan. Dan di sini Allah yang berjanji, nah itu ya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. So how dalam melansir life hacks ya, di sini
hal-hal yang dapat kita coba untuk meningkatkan atau membangun harapan dalam situasi apapun dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah ingat dan bersyukur. Ketika kita mengalami banyak musibah, banyak cobaan, banyak kesedihan atau keputusasaan, triknya kata beberapa hasil riset juga ya, kita mengubah pola pikir kita bagaimana melihat cobaan tersebut atau kesedihan tersebut, yaitu mengingat sesungguhnya Allah itu menganugerahkan lebih banyak anugerah ya, kelebihan atau kenikmatan dibanding dengan masalah itu, dan kita bersyukur saja, dan itu melapangkan hati kita. Dan yang kedua itu adalah kita dikelilingi diri dengan orang-orang yang optimis, dan kita berharap dengan berteman dengan teman-teman optimis membuat kita juga terbawa optimis, dan mengapa tidak kita menjadi bagian dari itu ya, sehingga kita bisa membuat orang lain optimis dengan hidup mereka. And then yang ketiga, biarkan diri kita terinspirasi, termasuk tadi membaca tentang kisah Nick, tentang kisah orang-orang lain ya, bagaimana mereka tetap berjuang dalam hidupnya, melampaui keterbatasannya. Yang keempat, berani menghadapi hidup, berani mengambil tindakan dan menanggung resikonya. Dengan di sini kita punya kepuasan bahwa kita sudah berani mengambil keputusan dalam hidup kita. Beresiko itu pasti, tapi bagaimana kita berdamai dengan resiko itu atau meminimalisir resiko yang tidak kita inginkan. The next itu adalah dekatkan diri kita pada alam dan pemiliknya. Dekat dengan alam membuat kita yakin bahwasanya segala sesuatu itu punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kelebihan. Itu juga dengan kita. Dan hidup dengan masalah itu adalah niscaya saja. Dan bagaimana harapan itu tetap kita bangun, itu adalah trik untuk keluar dari kesedihan itu. Oke, fine. Sekarang ayo kita bangun harapan dalam diri kita. Ayo membangun masa depan. Sekian materi tentang membangun harapan ini. Semoga dapat membantu dan dapat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.